Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang menjadikan para aulia-Nya sebagai sebab turunnya rahmah dan barakah kepada umat. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka hamba pilihan, hamba yang dianugerahkan makrifah billah, tidak ada kesedihan dan ketakutan bagi mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah manusia yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang hebat. Di antara para aulia yang istimewa, Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, Kabupaten Probolinggo, tepatnya Desa Berani, mendapat kemuliaan besar dari Allah dengan tinggal di situ salah satu cucu Nabi yang mulia, Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid termasuk salah satu aulia yang cukup langka. Beliau dilahirkan di Wadi Ahmad di kota Hadramut, Yaman Selatan pada tahun 1862 Masehi. Dari seorang ayah yang saleh, Al-Habib Hadi bin Salim Al-Hamid, dan seorang ibu yang salehah, Ummu Hani. Al-Habib Husain dididik oleh dua orang tua yang hebat ini, sehingga tumbuh beliau menjadi anak yang istimewa sejak kecil. Karena di zamannya banyak aulia salihin, maka beliau juga belajar dari aulia salihin yang ada di daerahnya. Keilmuan secara zahir, keilmuan secara batin beliau dapatkan dari guru-guru mulia, ditambah keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, kebersihan hati yang membuat beliau menjadi manusia pilihan, mudah menerima cahaya, mudah menerima ma'rifah billah. Karena kebersihan hati menjadi pangkal, sumber utama seseorang menjadi wali min awliyaillah. Pada usia yang sudah cukup tua sebetulnya, 86 tahun, setelah beliau belajar dan berdakwah di daerahnya, beliau mendapat isyarah untuk hijrah dan berdakwah di luar Hadramut. Usia 86 tahun. Bisa kita bayangkan di usia itu apa yang bisa dilakukan seseorang. Kebanyakan usia itu hanya dinikmati seseorang di kursi rodanya atau di tempat tidurnya. Kalaupun bisa jalan sedikit, tidak ada yang banyak bisa dia lakukan. Tapi Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, berkah ketakwaannya dan Allah menjaganya beliau dari taat, selalu taat kepada Allah, dan dijaga anggota badannya untuk tidak maksiat, membuat beliau dijaga oleh Allah sampai usia tuanya. Sehingga di usia 86 tahun beliau masih kuat. Bahkan banyak pemuda yang kalah kekuatannya dengan beliau. Mata masih sempurna,
kaki, tangan, bicara, berpikir, sehingga beliau pergi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di usia 86 tahun beliau meninggalkan Hadramaut, sampai di Gujarat bersama para pedagang yang transit di India dan tinggal di sana 2 tahun. Beliau manfaatkan untuk menimba di ulama setempat dan berdakwah. Setelah 2 tahun beliau pergi ke negeri tercinta kita, Indonesia. Lagi-lagi Indonesia mendapat keistimewaan, dihadiri para aulia salihin dari Tarim Hadramaut. Dikisahkan beliau sampai ke kota Pekalongan dan langsung menimbah ilmu dan berguru kepada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, salah satu aulia terkenal di negeri Pekalongan. Beberapa waktu beliau di sana dan Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas sangat cinta kepada Habib Hussein, sehingga beliau diberi sorban putih sebagai bentuk mahabbah, kasih sayang. Al-Habib Ahmad bin Hussein menyuruh beliau untuk pergi ke Jawa Timur dan menjumpai guru mulia Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Makhdar. Berangkatlah Habib Hussein bin Hadi ke Jawa Timur dan berjumpa dengan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Makhdar. Langsung beliau berguru dengan Habib Muhammad. Luar biasa, usia yang tua tidak memutus semangat beliau untuk mencari guru-guru mulia. Pelajaran besar bagi kita. Di usia yang tua beliau tetap ingin semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Makhdar menyuruh beliau untuk dakwah dan tinggal di Berani. Di saat itulah cahaya Nabi SAW mulai menyinari kota Berani dan sekitarnya. Berdakwahlah Habib Hussein dengan tahapan demi tahapan dakwah. Dikatakan beliau tinggal di salah satu rumah penduduk di saat itu. Kemudian mulailah beliau membangun rumahnya, masjidnya, dan mulailah berdakwah kebersihan hati, keistiqomahan, keikhlasan, dan akhlak mulia, rahmah kepada setiap orang membuat beliau dengan mudah mendapat respon masyarakat dan dicintai oleh umat. Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid meninggal pada hari Jumat Legi 11 Safar tahun 1406 Hijriah atau 25 Januari 1986 Masehi, dengan usia 124 tahun. Dengan jenazah yang begitu hebat mengikuti menyolati beliau dan dimakamkan di sebelah utara Masjid Al-Mubarak di Ponpes Ahli Sunnah wal Jamaah Berani Kulon, Kecamatan Maron, Jawa Timur. Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid seorang sosok aulia yang dicintai oleh aulia salih yang lain. Kita lihat bagaimana hubungan dekat beliau dengan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Kita dengar ketika orang Jakarta dan luar kota mendatangi untuk berkunjung kepada Habib Saleh, Habib Saleh bertanya kepada para tamu, "Sudahkah Anda ke Habib Hussein Berani?" Jika mereka mengatakan belum, karena jarang yang kenal Habib Hussein di saat itu,
Maka Habib Saleh mengatakan, pergilah ke Habib Husain terlebih dahulu, setelah ziarah ke beliau baru datang ke saya. Ini menunjukkan cintanya Habib Saleh kepada Habib Husain Barani. Tentulah la ya'riful wali illa al-wali. Habib Saleh seorang wali, tahu hakikat seorang wali Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Al-Habib Husain, beliau banyak sekali keistimewaan. Di antara keistimewaan yang sangat indah, rahmatnya kepada setiap orang. Beliau punya hati begitu indah, begitu bersih, dan begitu cinta kepada umat, begitu sayang kepada manusia, siapapun dia. Tidak jarang beliau ke pasar, melihat barang dagangan yang tidak laku. Habib Muhammad Shadiq Al-Hamid, khalifah beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan yang sempurna. Beliau pernah cerita kepada saya, Habib Husain pernah melihat orang jual gedondong, tidak laku, tidak ada yang beli. Kasihan Habib Husain, dibelilah semua gedondong itu, dinaikkan ke dokar, karena waktu itu naik dokar. Di sepanjang jalan gedondong itu oleh Habib Husain dibagi sampai gedondong itu habis. Dibelilah gedondong itu supaya penjual pulang dengan membawa hasil uang dagangannya. Beliau tidak tega melihat orang pulang tanpa hasil. Begitu rahmah, begitu syafaqah. Pantaslah beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadis Nabi, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang yang punya hati rahmat akan dirahmati oleh Zat yang Maha Rahmat, Allah Subhanahu wa taala. Rahmati penghuni bumi, maka Allah akan merahmati kalian. Kalimat-kalimat indah yang beliau ucapkan kita ambil dari guru mulia kita Al-Habib Muhammad Shadiq Al-Hamid. Dari kalam Habib Husain, rizqul karim alal karim. Rezekinya orang yang dermawan, yang karim itu langsung Allah sendiri yang menjamin. Rizqul karim alal karim. Beliau adalah pejuang. Bahkan Habib Muhammad Shadiq mengatakan, dikatakan berani itu desa berani karena pemberani. Banyak tentara-tentara yang membela tanah air ini melawan Belanda, dan Al-Habib Husain yang menampung mereka, Habib Husain yang menyelamatkan mereka. Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid adalah tempat kembalinya semua orang saleh jika ada masalah. Bahkan para kiai yang mulia, Non Abdul Jalil, salah satu cucu dari Kiai Sanggenggong yang terkenal, sering bermimpi Nabi SAW. Jika beberapa hari Rasulullah tidak datang dalam mimpinya, maka tempat untuk mengadu Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Datang Non Abdul Jalil ke Habib Husain, menangis. Rasulullah lama Habib gak datang. Doakan Habib. Al-Habib Husain memberi kabar gembira, insya Allah sebentar lagi Rasulullah datang. Langsung tersenyum Non Abdul Jalil, pulang dengan tenang, dan tidak lama Rasulullah datang kembali. Masya Allah, menjadi tempat rujukan bukan hanya masyarakat, bukan hanya habaib, bahkan ulama. Ketika ada masalah pribadi pun hubungannya dengan Nabi, beliau mengadu kepada Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, karena tahu sosok ini, manusia yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid
Pernah dikatakan oleh guru mulai kita Habib Muhammad Shadiq, kalimat yang menunjukkan keagungan beliau. Beliau mengatakan, jika di hatiku lupa kepada Allah sekejap pun, ma'adattu nafsi mu'minah, maka aku tidak menganggap diriku seorang muslim atau mukmin. Ini kalimat yang sangat hebat. Jika di hatiku tidak ada Allah sekejap pun, aku lupa kepada Allah sekejap pun, maka aku tidak menganggap diriku seorang muslim. Artinya beliau tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Maka tidak heran, bukan suatu hal yang berlebihan jika beliau menjadi aulia. Man kana ma'allah, kana Allahu ma'ah. Siapa yang bersama Allah selalu, maka Allah akan selalu bersama dia. Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid juga terkenal orang yang silaturahmi dan sering berjalan. Bahkan dikatakan kunci kesehatan beliau selalu bangun sebelum subuh dan sholat subuh jamaah, kemudian berjalan. Beliau seorang yang gemar berjalan, sehingga kesehatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia tua beliau. Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid seorang aulia yang punya hubungan batin yang sangat kuat dengan kakeknya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim seakan-akan punya perhatian khusus kepada Al-Habib Husin. Dalam hidupnya diriwayatkan sering beliau itu menyuruh putranya untuk membuka semua pintu dan jendela rumahnya. Ketika ditanya tengah malam, ada apa abah? Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mau datang. Syekh Abu Bakar bin Salim mau datang. Inayah Sayyidina Syekh begitu kuat, begitu hebat kepada beliau. Memang Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim salah satu aulia yang menunjukkan perhatiannya kepada anak cucunya yang begitu hebat. Sampai Al-Habib Abdul Qadir Bil-Faqih Darul Hadis Malang, beliau pernah suatu saat setelah Habib Husin meninggal terkena penyakit yang membuat beliau niat untuk tidak menghadiri haul Al-Habib Husin di Kota Brani. Tapi dikejutkan malam harinya beliau bertemu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali, menyuruh beliau untuk hadir haul dan sambil mengatakan, hadir haulnya Habib Husin karena saya Faqihil Muqaddam dan Syekh Abu Bakar bin Salim selalu hadir haulnya Habib Husin. Langsung pagi hari seakan-akan penyakit beliau hilang dan bergegas untuk hadir haul, dan setelah itu tidak pernah ditinggalkan haul Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid sampai beliau meninggalkan dunia. Beruntunglah kita yang ada kesempatan hadir haul Sayyidina Al-Habib Husin dengan hadirnya Al-Faqihil Muqaddam dan Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Tentu hujan berkah dan hujan rahmat akan menimpa semua yang hadir haul. Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid menjadi rujukan aulia salihin. Tadi udah kita dengar bagaimana Non Abdul Jalil ketika ada masalah dengan Nabi, beliau meminta syafaat Al-Habib Husin. Dan kita dengar Kiai Hashim bin Kiai Zaini Mun'im Nurul Jadid pernah memaksa ingin berjumpa kepada Al-Habib Husin di usia tua beliau ketika beliau sudah sakit, karena ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan. Berduaan orang dua di kamar saling menangis. Allahu a'lam apa yang mereka ceritakan. Yang jelas Al-Habib Husin menjadi tempat rujukan para salihin dari kalangan habaib, dari kalangan umat, dari kalangan ulama. Semuanya kembali kepada Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid di zamannya.
Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kita berkat beliau. Dan mudah-mudahan khalifah beliau Al-Habib Muhammad Shadiq dan putra-putranya Khalifah bin Muhammad Shadiq, Al-Habib Al-Ghadi bin Muhammad Shadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid, dan semua keluarga besar berani, laki dan perempuan. Allah jaga, Allah muliakan, Allah beri petunjuk, Allah beri berkah di masjidnya, Allah beri berkah di pondoknya, pondok putra dan pondok putrinya. Allah beri berkah di semua keluarga besarnya, dan Allah berkahi kita berkat mereka. Amin ya rabbal alamin. Acara ini menjelang haul Al-Arif Billah Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid yang tahun ini insyaallah akan diadakan hari Ahad tanggal 4 Oktober, tepatnya tanggal 16 Safar, dengan agenda acara Sabtu malam Ahad khatmul Quran ba'dal maghrib, dan dilanjutkan dengan acara yang lain, Haji Marawis atau yang lain, dan Ahad pagi jam 9 pembacaan maulid, tahlil, haul Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid di Masjid Berkah beliau, di sebelah makam beliau di Berani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mudah-mudahan yang sedikit ini dari lautan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang di sinilah Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, Allah memberikan kepada kita keberkahan beliau dan semua awliya salihin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.